Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan qiraah kita, pembahasan kita pada risalah ba'di fawaida min surati Al-Fatihah. Ya, sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Dan sekarang kita masuk pada penjelasan Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala terkait 3 ayat yang pertama di suratul Fatihah. Yang dimaksud 3 ayat yang pertama yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang dimaksud itu. Adapun Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ini terjadi perbedaan pandangan ya di antara para ulama terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia termasuk dari suratul Fatihah atau dia tidak termasuk bagian dari suratul Fatihah. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, Hadhil ayatus thalathu, 3 ayat ini, itu tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat ini tadammanat thalatha masaila. 3 ayat ini mengandung 3 masalah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ats-tsalatsu ayat, ya 3 ayat, allati talaha, yang dibaca oleh Syekh fi awalir risalah, di dalam permulaan risalah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tadammanat thalatha masaila. 3 ayat ini mengandung 3 permasalahan. Al-ayatul ula. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, fiha, di dalamnya atau di dalam ayat yang pertama ini terkandung al-mahabbatu, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allaha mun'imun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang memberikan nikmat. Wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amihi.
Dan yang memberi nikmat dicintai sesuai dengan kadar dia memberikan nikmat. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Ini ayat yang pertama. Alhamdulillahi ala madza, segala puji bagi Allah atas hal apa? Ala ni'amihi, atas nikmat-nikmat Allah. Fahuwa yuhmadu subhanahu wa ta'ala li dhatihi wa li asma'ihi wa sifatihi wa li af'alihi. Fahuwa yuhmadu, maka dia, itu Allah subhanahu wa ta'ala, yuhmadu, dipuji, subhanahu wa ta'ala, lidhatihi, karena zatnya Allah, wali asma'ihi, dan karena nama-nama Allah, wasifatihi, dan karena perbuatan-perbuatan Allah, wasifati, dan karena sifat-sifat Allah, wali af'alihi, dan karena perbuatan-perbuatan Allah. Fahuwal mun'imu ala ibadihi, maka dialah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan nikmat atas hamba-hambanya. Ya, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena dua hal. Yang pertama, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala berhak dipuji. Karena sempurna zatnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena yang melimpahkan nikmat. Jadi kenapa kita sebutkan tadi di awal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena kesempurnaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak menunggu Allah memberi nikmat atau belum memberi nikmat. Ya, ketika seluruh makhluk belum ada, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan nikmat kepada makhluknya. Apakah Allah tidak terpuji? Jawabannya Allah terpuji. Dan hanya Allah yang berhak untuk dipuji karena Allah subhanahu wa ta'ala sempurna nama-namanya, sifat-sifatnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena nikmat yang Allah limpahkan. Maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, pertama karena hanya Allah yang berhak untuk dipuji, karena segala kesempurnaan milik Allah. Yang kedua, karena hanya Allah yang melimpahkan nikmat kepada kita. فَكُلُّ مُنْعِمٍ فَهُوَ يُحْمَدُ عَلَى قَدْرِ مَا أَنْعَمْ. Maka setiap pemberi nikmat, dia dipuji sesuai dengan kadar nikmat yang dia berikan. وَهَذَا يَقْتَضِي أَيُّحَبَّ. Dan ini berkonsekuensi, ya dicintai, yang memberi nikmat itu dicintai, dia dipuji, ya tentunya dicintai. لِأَنَّ النُّفُوسَ جُبِلَتْ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا. Karena jiwa ini ditanamkan mencintai yang berbuat baik kepadanya. Wallahu jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala huwal muhsinu. Allah jalla wa ala dialah yang memberikan kebaikan. Wa huwal mun'imu, dialah yang memberikan nikmat. Wa huwal mutafaddilu, dan dia juga yang memberikan anugerah ala ibadihi kepada hamba-hambanya. Fatuhibbuhul qulubu ala ni'amihi. Maka hati pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa ala fadlihi, dan atas anugerah yang Allah berikan. Wa ihsanihi, dan kebaikan yang Allah limpahkan. Mahabbatan la yu'adiluha mahabbatun. Maka hati pun mencintai Allah mahabbatan, dengan kecintaan
la yu'adiluha mahabbatun, yang tidak bisa ditandingi oleh kecintaan yang lain. Walidzalika, oleh karena itulah, kanatil mahabbatu a'zama anwa'il ibadati. Oleh karena itulah, kanatil mahabbatu, kecintaan itu, a'zama anwa'il ibadati, menjadi ibadah, salah satu macam ibadah yang paling agung. Ya, jadi al-mahabbah itu adalah merupakan salah satu ibadah qalbiyah, ibadah hati yang paling agung. Mengapa demikian? Karena hati ditanamkan dia mencintai sesuatu yang berbuat baik kepadanya. Kita ini pastinya senang kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat, memberikan kebaikannya, anugerahnya kepada kita. Oleh karena itulah, niscaya hati kita mencintai Allah Rabbul Alamin. Maka di sini tadi kita sudah sebutkan ya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sebabnya adalah karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai yang indah, yang sempurna. Maka kita pun mencintai yang sempurna, dan tidak ada yang melebihi kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun mencintai kebaikan. Apabila ada kebaikan yang diberikan kepada kita, anugerah yang diberikan kepada kita, pasti kita akan mencintai pemberi kebaikan tersebut, dan tidak ada yang melebihi Allah Rabbul Alamin dalam hal melimpahkan kebaikan dan anugerahnya kepada kita. Ya, falhamdulillahi Rabbil Alamin, maka perkataan alhamdulillahi Rabbil Alamin tatadammanul mahabbata, mengandung di dalamnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Ini adalah merupakan pujian yang tertinggi. Pujian. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahlus tsana wal majdi, yang berhak mendapatkan seluruh sanjungan, pujian, pengagungan, pemuliaan. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak. Jauh sebelum adanya makhluk, Allah tetap terpuji. Walaupun belum ada makhluk yang Allah berikan dan limpahkan nikmat kepada makhluk tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji sudah. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mencintai Allah karena kita mengenal betul kesempurnaan Allah. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arafa Allah, siapa orang yang mengenal Allah, bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan dia mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah, ahabbahu, niscaya dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, la mahala, enggak bisa tidak. Nah, termasuk di antara perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberi nikmat. Termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat, yang memberikan anugerah, melimpahkan kebaikan, mulai dari menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan fasilitas-fasilitas bagi makhluknya. Manusia misalnya diberikan fasilitas, bumi dihamparkan, yang lalu kemudian diturunkan air hujan, lalu kemudian ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
yang itu menjadi rizki, menjadi makanan, ditundukkan juga hewan-hewan, yang juga untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Termasuk perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya seorang hamba kalau dia memahami hal itu, pasti dia mencintai Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, la mahalah. Tidak bisa, tidak pasti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kecintaan hamba ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong dia untuk beribadah hanya kepada Allah. Tunduk taat hanya kepada Allah. Berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sudah sering jelaskan dan sampaikan bahwa ar-rububiyah adalah hujjatun wa burhanun 'alal uluhiyah. Rububiyah adalah merupakan dalil, bukti, hujjah kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah dan hanya Allah saja yang kita ibadahi. Hanya Allah saja ilah yang kita sembah dengan hak, dengan benar. Karena ketika hamba itu tahu, sadar betul. Ini makna rububiyah, bahwa Allah yang berikan nikmat, Allah yang memberikan anugerah. Ya, dia akan mencintai Allah. Ya, dia akan beribadah hanya kepada Allah. Dia akan tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatan wa ta'ziman, dengan pengagungan, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayadhkuru Syekh rahimahullahu, dan Syekh rahimahullahu akan menyebutkan annal mahabbata ala arba'ati anwa'in. Bahwa kecintaan ini ada 4 macam. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Ya, yang pertama adalah mahabbatun syirkiyatun. Kecintaan yang ini adalah kesyirikan. Wahia mahabbatul asnami wal awthani, yaitu dia mencintai berhala-berhala. Wa kulli ma yu'badu min dunillahi, dan mencintai segala sesuatu yang disembah yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan ini sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, surat Al-Baqarah 165. Lianna mahabbatahum, kata Syekh hafizahullah, karena kecintaan mereka, orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah adalah mahabbatu tauhidin wa ikhlasin. Kecintaan tauhid dan juga ikhlas. Ini yang pertama, yaitu mahabbatun syirkiyatun. An-naw'u tsani, yang kedua adalah mahabbatun muharramatun, kecintaan yang diharamkan. Wahia, yaitu mahabbatu ma yubghiduhu Allah Subhanahu wa ta'ala minal mamnu'ati wal manhiyati wal muharramati. Yang dimaksud dengan kecintaan yang haram ini adalah wahia mahabbatu ma yubghiduhu Allah, mencintai segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal mamnu'ati, itu berupa hal-hal yang dilarang, wal manhiyati, ini juga maknanya yang dilarang, wal muharramati, dan hal-hal yang diharamkan. Wa min dzalika, dan termasuk yang dilarang itu adalah mahabbatul musyrikina wa mahabbatul kuffar. Ya, mencintai orang-orang musyrik dan mencintai orang-orang kafir, termasuk yang dilarang.
Wan naw'u tsani dan wa naw'u tsalitsu dan yang ketiga adalah mahabbatun tabi'iyyatun, kecintaan tabiat yang berupa tabiat. Wahia mahabbatul insani, yaitu kecintaan manusia li auladihi, kepada anak-anaknya, wali abawaihi, kepada orang tuanya, wali zaujatihi, kepada istrinya, wali asdiqaihi, kepada teman-temannya. Hadhihi mahabbatun tabi'iyyatun, ini adalah kecintaan tabiat. La yu'khadhu 'alaiha al-insanu, tidak dihukum manusia karena kecintaan-kecintaan tabi'iyah ini, selama tidak membuat dia melalaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. An-naw'ur rabi'u, yang keempat adalah mahabbatun wajibatun, kecintaan yang wajib. Wahia mahabbatu awliya'illahi, yaitu mencintai wali-wali Allah. Wahia al-mahabbatu fillahi, yaitu mencintai karena Allah. Wal muwalatu lillahi azza wa jalla, dan wala, loyal karena Allah azza wa jalla. Kullu hadha, semuanya ini dakhilun fi qawlihi, masuk ke dalam firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya, ini Syekh Asy-Syarih Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa kecintaan itu ada 4 macam. Dan ini juga yang disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Muallif, yaitu Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wal mahabbatu tanqasimu, dan kecintaan, ya, kecintaan ini terbagi ila arba'ati anwa'in, terbagi menjadi 4 macam. Cinta ini terbagi menjadi 4 macam. Mahabbatun syirkiyatun, yaitu kecintaan yang ya di dalamnya terkandung kesyirikan. Wa humul ladzina qala Allahu, dan mereka adalah orang-orang yang Allah berfirman fihim, tentang mereka, yang tadi di dalam suratul Baqarah tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sekutu, tandingan, yang mereka mencintai sekutu-sekutu ini sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak keluar dari neraka. Karena memang ini kecintaannya adalah kecintaan syirkiyah yang membuat mereka tidak bisa diselamatkan dari api neraka. Ya. Wa minan nasi, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah ya sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan. Kata Syekh, ay syubaha'a wa nudhara'a lillahi azza wa jalla. Jadi tandingan-tandingan ya. Tandingan-tandingan bagi Allah azza wa jalla. Syubaha, nudhara, tandingan-tandingan bagi Allah azza wa jalla. Fakullu ma'ubida min dunillahi, maka segala sesuatu yang disembah selain Allah, faqad tukhida niddan lillahi, maka dia telah dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Wasyabihan lillahi, dan ya serupa bagi Allah azza wa jalla. Wa adilan lillahi azza wa jalla, dan apa? Sebagai ya tandingan juga maknanya ya, adilan. Wal musyrikuna, orang-orang musyrik, yuhibbuna ma'budatihim,
Mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka mahabbatan syadidatan, dengan kecintaan yang sangat kuat. Sehingga ketika disuruh meninggalkan kesyirikan, meninggalkan sesembahan-sesembahan itu, nggak mau dia. Dia tidak mau. Walidzalika yamutuna dunaha. Oleh karena itu mereka pun rela mati dalam rangka membela sesembahan-sesembahan mereka ini. Wa yuqtaluna dunaha, dan rela terbunuh karena membela sesembahan-sesembahan ini. Allahu Akbar. Sebagaimana terjadi pada orang-orang musyrik Quraisy, mereka sampai berperang, sampai mati dalam rangka membela sesembahan-sesembahan mereka. Walau kanu la yuhibbunaha, kalau seandainya mereka tidak mencintainya, ma qatalu duna, mereka tidak akan berperang dalam rangka membela sesembahan-sesembahan ini. Lakin tetapi yatamassakuna biha, mereka berpegang kepadanya, wa yuhibbunaha, dan mencintainya, li'annaha usyribat fi qulubihim, karena kecintaan kepada sesembahan-sesembahan mereka ini yang selain Allah telah terserap di dalam hati mereka, menancap di dalam hati mereka. Wal'iyadhu billahi, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ini tadi yang di surah Al-Baqarah 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesembahan mereka ini seperti mencintai Allah, membelanya habis-habisan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan kalau seandainya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, ketika mereka melihat azab, barulah mereka tersadar bahwa sesungguhnya kekuatan itu hanyalah milik Allah, dan Allah begitu sangat keras siksanya. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ketika orang-orang yang diikuti, ayat selanjutnya, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, dan orang-orang yang mengikuti berkata, لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, kalau seandainya kami punya peluang, لَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا, niscaya kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Lihat. Jadi mereka nanti saling berselisih di hari akhir, saling berlepas diri. Ya. Kadzalika yurihimullahu kadzalika yurihimullahu al'adzab. Demikian itu Allah perlihatkan kepada mereka siksa. Ya, siksa diperlihatkan kepada mereka. Gitu. Ya, mereka berlepas, semuanya berlepas diri. Ya. Tidak mengakui satu dengan yang lain, tidak mau membenarkan satu dengan yang lain. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Yang demikian itu Allah perlihatkan amal mereka agar menjadi penyesalan yang sangat mendalam bagi mereka. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, dan mereka nggak bisa keluar dari neraka kekal selama-lamanya. Jadi ini ayat menjelaskan tentang bagaimana mahabbatul musyrikin li ma'budatihim. Begitu besarnya kecintaan orang-orang musyrik terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Sehingga mereka pun membela, sehingga pun mereka berperang, sehingga mereka pun mencurahkan segenap harta mereka. Mereka pun rela mati untuk membela dan mempertahankan kesyirikan mereka. Mempertahankan sesembahan-sesembahan mereka yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena kecintaan kepada berhala-berhala itu atau yang selain Allah, yang disembah selain Allah, begitu sangat tertanam di dalam batin mereka. Bahkan Syekh Shalih Fauzan sebutkan ini firman Allah di surat Az-Zumar ayat ke-45. Perhatikan. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat. Kalau disebut
Allah saja, ayo kita sembah Allah saja. Ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ishma'azzat itu merasa nggak nyaman, merasa nggak suka, merasa nggak terima. Sebagaimana telah disebutkan di ayat yang lain, aja'alal alihata ilaha wahida. Apa mau dijadikan sesembahan-sesembahan yang begitu banyak ini hanya satu saja? Ya nggak suka. Nggak suka ketika diajak ayo beribadah hanya kepada Allah, memintanya hanya kepada Allah saja, tidak perlu melalui perantara orang-orang saleh yang sudah mati, nggak suka, marah. Tapi wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ketika disebut yang selain Allah, mari kita berdoa dengan menyebut nama Syekh Fulan, Syekh Alan, langsung gembira, senang. Wah, ini baru ini. Ini baru benar, ini baru menghormati ulama, ini baru memuliakan para ulama. Senang. Idahum yastabshirun. Tapi giliran dia aja beribadah hanya kepada Allah aja, nggak suka dia. Allahu Akbar. Ya, perhatikan ini surat Az-Zumar ayat ke-45. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang diulang lagi oleh Syekh ini ayat yang di surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutu dan tandingan itu seperti mereka mencintai Allah, membela bermati-matian. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 165. Li'annal musyrikina, mengapa? Karena orang-orang musyrik yuhibbunallaha, mereka mencintai Allah mahabbatan mushtarakatan bainahu wa baina ghairihi. Orang musyrik mencintai Allah, tapi dia sekutukan antara Allah dan selain Allah. Ya, dia tidak murnikan. Ya, kami kan maksudnya ibadah kepada Allah juga lewat orang salih ini, dengan menyebut nama orang salih ini. Jadi dia cinta Allah tapi dia sekutukan. Tapi lewat ini, nah itu namanya menyekutukan. Wa amma mahabbatul mu'minina lillah fahiya mahabbatun khalisatun. Adapun kecintaan orang-orang beriman kepada Allah, maka dia adalah kecintaan yang murni hanya untuk Allah saja. Oleh karena itu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih lanjutan di surat Al-Baqarah 165. Walau yaral ladzina zalamu, kalau seandainya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu ketika melihat idh yarawna al-'adzaba, tatkala mereka melihat siksa di depan mereka, annal quwwata lillahi jami'a, baru mereka tersadar bahwa kekuatan seluruhnya milik Allah. Yang mereka sembah selain Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Yang mereka ibadahi yang selain Allah nggak bisa menolong mereka. Wa annallaha syadidul 'adzab, dan barulah mereka tersadar bahwa sesungguhnya Allah begitu berat siksanya. Yaqulu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, "Lau ya'lamuna ma sayaquluna ilaihi yaumal qiyamati." Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang terjadi nanti pada hari kiamat pada mereka. Ma'aman abaduhum, bersama dengan sesembahan mereka. Lakana lahum halun akhar. Niscaya mereka mempunyai keadaan yang berbeda. Artinya kalau mereka tahu, sadar betul bahwa nanti di akhirat sesembahan-sesembahan mereka nggak bisa menolong mereka, nggak bisa membantu mereka ketika mereka menghadapi atau lihat di depan mereka siksa, niscaya mereka nggak akan membela itu semuanya. Mereka niscaya tidak akan membela mati-matian apa yang mereka sembah yang selain Allah itu. Li'annahum fi yaumil qiyamati, karena yang mereka sembah atau bahkan yang mereka ikuti, tokoh-tokoh yang mereka ikuti pada hari kiamat, yatabarra'ul matbu'un, yang diikuti itu berlepas diri minal atba'i, dari para pengikutnya. Sebagaimana al-ma'budun atau al-ma'budat tatabarra'u an 'abidiha atau an 'ubadiha, sebagaimana sesuatu yang disembah yang selain Allah
Mereka semua pun berlepas diri dari penyembah-penyembah. Malaikat berlepas diri, kami nggak pernah perintahkan mereka untuk menyembah kami, ya Allah. Para nabi, para rasul, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam pun berlepas diri dari mereka. Berlepas diri. Wa yukadzibunahum, dan bahkan mendustakan para penyembah itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, nahnu ma amarnakum bi ibadatina. Kami enggak perintahkan kalian kok untuk nyembah kami. Wala alimna annakum ta'budunana, dan kami enggak tahu bahwa kalian menyembah kami. Nabi Isa alaihissalam enggak tahu. Setelah diangkat orang-orang menyembahnya, Nabi Isa enggak tahu. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Tatkala orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Tatkala yang disembah berlepas diri dari para penyembahnya. Kami enggak perintahkan mereka untuk menyembah kami, ya Allah. Wara'awul azab, dan mereka melihat siksa di depan mata mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah hubungan kecintaan para penyembah selain Allah ketika di dunia, mati-matian membela sesembahan mereka yang selain Allah dengan harta mereka, dengan nyawa mereka, bahkan berkalang tanah seperti yang terjadi di Badar misalnya. Tetapi itu semua sia-sia. Kecintaan syirkiyah, mahabbah syirkiyah, kecintaan kesyirikan adalah kecintaan yang sia-sia. Terputus. Wa taqatta'at bihimul asbab. Wal asbab, kata Asy-Syaikh, hiyal mahabbatu. Al asbab artinya adalah kecintaan. Kecintaan pada saat itu terputus, enggak ada lagi hubungan. Apa yang dibela selama ini, yang diperjuangkan dalam tanda kutip, sampai peperangan, kematian, semuanya sia-sia. Kecintaan kepada yang selain Allah, dalam artian bahwa sesembahan selain Allah, kecintaan kepada sesembahan selain Allah ini justru hanya mendatangkan kesia-siaan, malapetaka, dan penyesalan yang tak berkesudahan. Wal asbabu hiyal mahabbatu, dan yang dimaksud dengan asbab di dalam ayat ini adalah kecintaan, kama yaqulu Ibnu Abbasin, sebagaimana perkataannya sahabat Abdullah bin Abbas. Al-mahabbatu allati kanat fid dunya bainahum wa baina ma'budatihim inqata'at. Kecintaan yang ada di dunia antara para penyembah berhala dengan apa yang para penyembah selain Allah ini, dengan apa yang mereka sembah, terputus. Allah Akbar. Tidak usah nanti di akhirat ketika para penyembah ini membela sesembahan-sesembahan mereka yang selain Allah, lalu mati di perang Badar. Sudah putus. Sehingga Rasulullah SAW berdiri di atas liang yang di situ dikuburkan secara massal orang-orang kufar yang mati di Badar. Apa Rasulullah SAW katakan kepada mereka? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian telah mendapati apa yang kalian janjikan oleh Allah kepada kalian adalah benar adanya? Tatkala kalian tidak mau beribadah kepada Allah, justru membela sesembahan-sembahan selain Allah, Allah janjikan kepada kalian kehinaan, kebinasaan, kehancuran. Ketika mereka mati saja sudah terputus. Sesembahan-sesembahan mereka nggak bisa berbuat apa-apa, dan memang nggak bisa mereka. Ba'da an kanu yatahabbuna fid dunya, Ya. Setelah mereka saling mencintai di dunia, sara yatala'anuna fil akhirah, mereka pun akhirnya saling melaknati tatkala di akhirat. Para tokoh pembesar berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Yang disembah selain Allah berlepas diri dari penyembah-penyembahnya. Allahu Akbar. Tadi kita sudah katakan, malaikat kami enggak perintahkan mereka menyembah kami. Nabi Isa katakan, kami tidak perintahkan mereka untuk menyembah kami. Allah tanya kepada
Nabi Isa alaihissalam. Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa kamu yang katakan kepada orang-orang ini, jadikan aku dan ibuku sebagai sesuatu yang disembah selain Allah? Enggak, ya Allah, saya enggak ceritakan itu. Saya enggak berani, itu bukan hak saya. Allahu Akbar. Innama attakhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayati dunya. Tak lain tak bukan kalian menjadikan selain Allah, yaitu berhala-berhala, kalian jadikan kecintaan di antara kalian pada kehidupan dunia. Tapi nanti, thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Nanti pada hari kiamat, sebagian kalian kufur kepada sebagian yang lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'da. Sebagian kalian pun melaknati sebagian yang lain. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kalian adalah di neraka. Surat Al-Ankabut ayat ke-25. Amma alladhina 'abadullaha, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Adapun mereka yang beribadah kepada Allah, wa akhlasu lahul ibadata, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Fa inna Allah jalla wa ala yatawallahum fil akhirati. Maka sesungguhnya Allah jalla wa ala yang menjadi wali mereka di akhirat. Allahu Akbar. Wa yukrimuhum, dan Allah memuliakan mereka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Hadza ma'alul mu'minina fil akhirati. Ini keadaan orang mukmin nanti di akhirat. Allah mencintai mereka, memuliakan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam jannah, surganya Allah Rabbul Alamin. Wa dzaka ma'alul musyrikina fil akhirah. Dan itu tadi yang disebutkan sebelumnya adalah bagaimana nanti keadaan orang musyrik di akhirat. Wa in kanu fid dunya yatamassakuna bi'ibadati tilkal ma'budat. Walaupun mereka tatkala di dunia mereka saling berpegang dengan menyembah sesembahan-sesembahan yang selain Allah itu. Bahkan sampai wa yuqatiluna dunaha, memerangi manusia dengan membela sesembahan-sesembahan itu. Wa yastamituna wa yazhaquna anfusahum difa'an ahna. Bahkan mereka rela mati. Yastamitun artinya mereka rela mati, mereka rela nyawa mereka terlepas dari tubuh mereka. Difa'an anha, dalam rangka membela sesembahan yang selain Allah ini. فإنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة وهذه الصلة. Maka sesungguhnya kecintaan ini pada hari kiamat akan berubah. Hubungan ini akan berubah. Berubah menjadi apa? Tanqalibu adawatan wa qati'atan. Akan berubah menjadi permusuhan. Terputus, gak ada lagi kecintaan. Ya tadi yang disembah selain Allah, mereka berlepas diri semuanya. Kami gak perintahkan mereka untuk menyembah kami, ya Allah. Waliyadhu billah. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Waliyadhu billahi. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ya. Yang saling mencintai pada hari itu, pada hari kiamat, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang bertakwa. Ma baqiya illa al-mawaddata bainal muttaqin. Ma yabqa illa al-mawaddatu bainal muttaqina. Tidak tersisa kecuali kecintaan antara orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Li'annaha muassasatun ala asasin sahih. Li'annaha, karena kecintaannya orang bertakwa, muassasatun, didasari, dibangun ala asasin sahihin, di atas pondasi yang sahih. Tabqa fid dunya, sehingga dia tetap di dunia. Wal akhirah, dan di akhirat. Ammal mawaddatu allati bainal kuffari wal musyrikin. Adapun kecintaan antara orang-orang kafir dan orang-orang musyrik,
فإنها تنقطع وتنقلب إلى عداوة. Maka berubah menjadi terputus dan berubah menjadi permusuhan. Jadi sesama orang-orang musyrik yang misalnya tokoh yang mengajak kepada kesyirikan, dia nanti berlepas diri juga. Pengikut-pengikut yang mengikuti kesyirikannya juga ingin berlepas diri. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang disembah berlepas diri juga. Para penyembahnya ini juga bagaimana? Mereka saling berselisih satu dengan lain. Gimana? Kami menyembah kalian kan agar kami mendapatkan syafaat di sisi Allah. Loh, kami nggak suruh Anda nyembah kami kok. Lihat. Allahu Akbar. Ini adalah kecintaan syirkiyah. Kecintaan yang membuat sia-sia orang yang berpegang kepadanya. Al-mahabbatu thaniyatu, kecintaan yang kedua, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, hubbul batili wa ahlihi, mencintai kebatilan dan pelaku kebatilan. Wa bughdul haqqi wa ahlihi, membenci kebenaran dan yang berpegang pada kebenaran. Wa hadhihi sifatul munafiqin, ini adalah sifatnya orang-orang munafik, mencintai kebatilan, mencintai orang-orang yang batil. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Asy-Syaikh Shalih Fauzan berkata, an-naw'u tsani, yang kedua, mahabbatul batili wa ahlihi, mencintai kebatilan dan pelakunya. Wa bughdul haqqi wa ahlihi, membenci kebenaran dan yang berpegang pada kebenaran. Hadhihi sifatul munafiqina, ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Fa innahum yuhibbuna al-batila wa yakrahuna al-haqqa, sesungguhnya mereka mencintai kebatilan dan membenci hak kebenaran. Yuhibbuna al-kuffara wa yabghaduna al-mu'minin, mereka mencintai orang kafir dan membenci orang-orang mukmin. Wan nifaqu, dan kemunafikan adalah huwa idharul islami, menampakkan keislaman, wa ibtanul kufri, dan menyembunyikan kekufuran. Wa alamatul munafiqina, dan tanda orang munafik, annahum yuhibbuna ahlal batili, wa mereka mencintai pelaku kebatilan, wa yubghiduna atau wa yabghaduna ahlal haqqi, dan mereka membenci orang yang berpegang pada kebenaran. Fa idza ra'aita, apabila engkau melihat, may yubghidu, siapa orang yang membenci ahlal haqqi, orang yang berpegang pada kebenaran, khususan, terlebih lagi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yubghidu ulama al-ummati, dan dia membenci para ulama umat ini, wa a'immatal muslimina, dan para pemimpin kaum muslimin, fa'lam annahu munafiqun, ketahuilah bahwa dia munafik. Wa in kana yudhhirul islama, walaupun dia menampakkan keislaman. Wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fi dhahiri, walaupun dia bersyahadat an la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, walaupun dia juga bersyahadat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, fi dhahir, pada zahirnya. Lakinnahu fil batini mulhidun kafirun, tetapi dalam hatinya dia adalah mulhid, ya, orang yang menentang, membangkang, lagi kafir. Yatasattaru bil islami, mereka bersembunyi dengan keislaman. Wa bisyahadataini, dengan syahadat yang mereka ucapkan. Wa illa, kalau tidak, artinya kalau sebenarnya, wa illa ini maksudnya sebenarnya, walaupun mereka tadi menampakkan keislaman, mengucapkan syahadat, fahuwa kafirun, hakikatnya dia kafir, fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling bawah. Ini kecintaan yang dimana ini kecintaan kepada al-batil. Na'udzubillah. Kecintaan yang ketiga, al-mahabbatu tsalitsatu, kata Syekh rahimahullahu taala, kecintaan yang ketiga adalah tabi'iyatun, kecintaan tabiat. Wahia mahabbatul mali wal waladi, yaitu cinta kepada harta dan anak. Idza lam tushghil, perhatikan ini, kata Syekh, ada catatannya, apabila kecintaan ini tidak menyibukkan an ta'atillahi, dari ketaatan kepada Allah. Walam tu'in ala maharimillah, dan dia tidak menolong untuk melanggar
hal-hal yang diharamkan oleh Allah, fahiya mubahatun, maka kecintaan yang seperti ini adalah kecintaan yang mubah, boleh, tabi'iyah. Kalau tidak menyibukkan di ketaatan kepada Allah dan tidak mendorong atau membantu untuk melanggar aturan Allah. Al-thalithatu, yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga adalah mahabbatun tabi'iyatun, kecintaan secara tabiat. Ay matbu'un 'alaiha al-insanu wa mafturun 'alaiha. Manusia telah ditetapkan, difitrahkan, ditanamkan pada dirinya kecintaan tabiat ini. Yuhibbul insanu aqaribahu, seseorang mencintai kerabatnya. Yuhibbu auladahu, mencintai anak-anaknya. Yuhibbu asdiqa'ahu, mencintai teman-temannya. Yuhibbu man ahsana ilaihi, mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Hadhihi mahabbatun tabi'iyatun, ini adalah kecintaan tabiat. La yu'khadhu 'alaiha al-insanu, seseorang tidak dihukum karena kecintaan ini, illa idza qaddamaha 'ala mahabbatillahi wa rasulih, kecuali kalau dia lebih mengedepankan kecintaan tabi'iyat ini melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Fa innahu hina idzin ya'tham, baru kalau dia mengedepankan kecintaan pada hal-hal ini melebihi Allah dan Rasulnya, baru ini berdosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bapak kalian, in kana aba'ukum, apabila bapak kalian, wa abna'ukum, anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian dapatkan, yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian telah reda dengan tempat tinggal tersebut. Kalau ini semua ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, melebihi Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datang dengan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Surat At-Taubah ayat ke-24. فَإِذَا قَدَّمَ مَحَبَّةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ, apabila seseorang mendahulukan kecintaan pada hal-hal ini, عَلَى مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ, عَلَى مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, melebihi apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, فَإِنَّهُ مُتَوَعَّدٌ بِهَذَا الْوَعِيدِ, maka dia diancam dengan hal ini. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, tunggu sampai Allah datang dengan perintahnya. Ini ancamannya. Makanya kalau kecintaan tabi'iyah ini dia kedepankan melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ini yang kemudian dia diancam. Ya, dia diancam dan dia berdosa. Wal mahabbatur rabi'atu, kecintaan yang keempat, hubbu ahli tauhid, mencintai orang-orang yang bertauhid, wa bughdhu ahli syirki, membenci orang yang berbuat kesyirikan, wa hiya awthaqu ural imani, dan dia, kecintaan ini adalah ikatan iman yang paling kuat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awthaqu ural iman, sekuat-kuatnya tali keimanan adalah al-muwalatu fillah, loyal karena Allah, wal muadatu fillah, memusuhi karena Allah, wal hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, benci juga karena Allah. Awthaqu ural iman. Riwayatnya Imam Tabrani. Wa a'zamu ma yu'badu bihi al-'abdu rabbahu, dan seagung-agungnya ibadah yang dimana seorang hamba beribadah menyembah Rabbnya adalah mahabbah, mencintai tauhid, mencintai orang yang bertauhid,
mencintai dakwah tauhid dan yang membela tauhid. Membenci pelaku kesyirikan, membenci pelaku kesyirikan dan orang-orang yang membela kesyirikan. Ini termasuk kecintaan wali-wali Allah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-mahabbatu rabi'atu, kecintaan yang keempat yaitu mahabbatu awliyaillahi, mencintai wali-wali Allah. Ahlu tauhid itu wali Allah. Orang yang bertauhid, membela tauhid, mendakwahkan tauhid, memperjuangkan tauhid, hum awliya Allah. Mereka wali-wali Allah. Wa bughdhu a'da'illahi, dan membenci musuh-musuh Allah, membenci orang-orang musyrik, membenci orang-orang yang menyimpang akidahnya, liberalisme, macam-macam, sekulerisme, ini musuh-musuh Allah. Fahadhihi hiyal muwalatu fillah, inilah loyalitas karena Allah. Wal mu'adatu fillah, memusuhi karena Allah. Fayuhibbu ahla tauhid, maka dia mencintai ahlu tauhid, wa yubghidu ahla syirki, dia benci kepada pelaku kesyirikan. Termasuk akidah yang menyebarkan akidah yang menyimpang. Dia benci itu karena Allah, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza awthaqu ural iman. Hadza awthaqu ural imani, ini adalah merupakan ikatan keimanan yang paling kuat. Wa hadza huwal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi, dan inilah cinta karena Allah, benci karena Allah. Hadza huwal wala wal bara. Inilah wala dan bara. Loyal, wala, bara, berlepas diri. Wa hadza min as'abil umuri 'ala al-insani, dan ini termasuk perkara yang paling berat bagi manusia. Fa in kana yuhibbu ahla at-tauhid wa yuwalihim, apabila seseorang dia mencintai ahlu tauhid, loyal kepada ahlu tauhid, wa yubghidu ahla syirki, dan membenci pelaku kesyirikan, wa yu'adihim, dan memusuhi mereka. Dan ini karena Allah, karena Allah perintahkan ini. Fahadhihi alamatul imanir rasikhi, maka ini adalah tanda iman yang kuat, yang menancap, yang tertanam di dalam hati. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, inilah 4 macam kecintaan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, yang terkandung di ayat pertama dari suratul Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yaitu kecintaan yang semestinya kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai tauhid, ahlu tauhid. Ini yang pertama yang terkandung di dalam surat ini. Kita sebutkan walaupun tidak berurutan, tapi 4 juga esensinya. Yang pertama, cinta Allah, cinta tauhid, cinta ahlu tauhid, dan membenci pelaku kesyirikan. Yang kedua, kecintaan syirkiyah, dia mencintai kesyirikan. Ia mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadi kita sudah sebutkan. Itu kecintaan sia-sia, akan terputus, bahkan mereka akan saling berselisih nanti di akhirat. Yang ketiga, mencintai apa yang Allah larang, yang Allah haramkan. Mencintai kebatilan dan ahlul batil. Ini orang munafik. Dan yang keempat adalah kecintaan tabi'iyat. Tabi'ah, kecintaan secara tabi'i, secara tabiat. Yaitu apa maksudnya cintaan secara tabiat? Ya, kita mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta, itu tabiat. Kalau dia tidak menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mendorong kita untuk bermaksiat, maka kecintaan ini tidak mengapa. Jadi kalau kita urutkan, walaupun yang disebutkan oleh Syekh tidak berurutan, jadi yang pertama yang dikandung dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cinta kepada Allah, cinta kepada tauhid, cinta kepada ahlu tauhid. Yang kedua, mahabbah syirkiyah, kecintaan kesyirikan. Yang ketiga, mahabbah al-batil wa ahlil batil, mencintai ahlul batil dan kebatilan, kecintaannya orang munafik. Yang keempat adalah mahabbah tabi'iyah, kecintaan secara tabi'i, yang kalau tidak mendorong kita untuk berbuat maksiat atau membuat kita jadi meninggalkan ketaatan, maka ini boleh saja dan tidak tercela. Inilah 4
jenis atau 4 macam kecintaan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala terkait dengan faedah dari ayat yang pertama dari suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, rizki halal yang tayyib, dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk beramal, dan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera juga mengangkat wabah yang sedang kita alami ini dan dijaga kaum muslimin dari berbagai macam keburukan. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita cukupkan kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.